Tragedi berdarah 30 September 1965 menyisakan sejumlah kenangan dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain 7 pahlawan revolusi yang gugur terkubur di Lubang Buaya, Jakarta, terdapat 2 pahlawan revolusi lainnya yang turut menjadi korban di kota Yogyakarta. Adalah 2 orang pimpinan TNI AD saat itu, yakni Danrem 072 Pamungkas Brigjen Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono, yang juga dibunuh dan dikubur di sebuah lubang berbentuk persegi panjang yang berada di salah satu sudut kota Yogyakarta. Jasad keduanya ditemukan terkubur di Desa Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman. Kawasan itu masih satu kompleks dengan Batalion 403 sekarang. Dulunya disebut Batalion L Kentungan. Peristiwa pembunuhan terhadap Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono juga terjadi pada hari yang sama, tanggal 30 September 1965. Lokasi yang kini juga berjuluk Lubang Buaya tersebut menjadi kuburan sementara Brigjen Anumerta Katamso Darmokusumo dan Kolonel Anumerta Sugiono sebelum akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi. Seperti 7 pahlawan revolusi yang ditemukan di sumur Lubang Buaya di Jakarta, Katamso dan Sugiono juga menjadi korban kudeta berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 September 1965. Mereka dibunuh pada 2 Oktober 1965 oleh para stafnya yang menyebut dirinya sebagai pendukung Dewan Revolusi. Brigjen Katamso diculik dari kediamannya sekitar jam 5 sore. Setelah itu, baru Kolonel Sugiono. Keduanya diculik oleh pasukan tentara dan kemudian dibawa ke Kentungan atau Yon L. Jasad keduanya ditemukan terkubur di sebuah lubang yang saat ini menjadi monumen dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Brigjen Katamso diculik dari rumahnya karena menolak untuk mendukung pembentukan Dewan Revolusi. Sedangkan Kolonel Sugiono diculik usai kembali dari Semarang setelah menjumpai Pangdam 7 Diponegoro, Brigjen TNI Suryo Sempeno. Keduanya dipukul pada bagian kepala dengan kunci mortal dan dilempari batu sebesar kepala bayi. Benda-benda berupa kunci mortal dan batu itu ikut disimpan dalam lemari kaca di kantor monumen. Bersama putra dari Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono, kita akan memutar waktu dan melihat kembali sejarah 65 di Yogyakarta. Hanya di Keep History Live. Selamat siang,
Saya putra kandung dari Bapak Kolonel Sugiono yang di mana beliau disebut sebagai pahlawan revolusi yang ada di Jogja. Saya bernama Ganis Priyono, anak nomor 6. Anak nomor 6 Pak ya? Ya, anak nomor 6. Oke. Kemudian yang di tengah ini yang dari tadi senyum-senyum ya. Siapa boleh dikenalkan Pak? Saya Budi Winoto, putra kelima yang berdomisili di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Saya menempatkan di sini ya sudah lama tidak pernah silaturahmi di tempat pembunuhan ayah saya. Oke. Makasih Pak ya sudah bisa hadir kemari dari Jakarta untuk kita ngobrol-ngobrol dan mencari tahu ada sejarah apa di tempat ini Pak. Karena penting sekali zaman sekarang para milenial ini tahu kisah-kisah bersejarah yang mungkin sekarang semakin banyak direduksi begitu Pak. Iya Pak. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada Bapak siapa? Monggo Pak diperkenalkan. Nama saya Bagus Haryo Wibisono. Kami adalah cucu dari almarhum Pak Katamso, putra dari Pak Putut Kusdarwanto Katamso. Oh, nggih. Tinggal di Jogja sini aja Pak. Tinggal di Jogja aja, nggih. Kebetulan di Jogja. Terus di Jogja. Oke. Pak Putut Katamso adalah putra pertama dari Pak Katamso. Pak Katamso. Nggih. Pak Sugiono tadi total putranya ada berapa Pak? 7. Total ada 7, 6 laki-laki dan yang perempuan adalah pamungkas yang belum yang lahir setelah seminggu ditemukan Pak Giono di di Kentungan ini, di Bangbai ini. Dan sampai saat ini pun adik saya ya sudah menginjak dewasa tapi belum pernah mendengar atau dibelai oleh bapak saya, karena mengingat waktu itu ditemukan tanggal 21, Rina adik saya itu tanggal 29 lahir. 29 lahir. Jadi pada saat peristiwa itu sebenarnya ibu lagi hamil besar ya Bu ya? Hamil besar, hamil tua. Iya. Ya. Dan kita puji syukur di Tuhan dengan adanya kelahiran, bukan adanya ya, dengan kelahirannya anak saya, adik saya perempuan ini, Pak Karno memberikan suatu hadiah atau itu dengan memberi nama Sugiyati Takarina. Itulah yang menjadi kenang-kenangan dari Pak Bung Karno kepada keluarga ya Pak ya, sebagai penghormatan juga begitu, bahwa Bapak merupakan salah satu pejuang bangsa yang ikut gugur demi menegakkan Pancasila gitu Pak ya. Ya, ini sekarang kita berada di Paseban Pak ya, atau lokasi dari Lubang Buaya Jogja ini. Tempat ditemukannya, benar ya Pak? Tempat ditemukannya kedua pahlawan. Itu ada iya, pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi. Yaitu Bapak Katamso dan juga Pak Sugiono. Iya. Ini kalau kita bisa lihat ke sini, memang bentuknya kotak ya Pak ya, nggak seperti sumur lubang buaya yang ada di Jakarta. Dan mungkin beberapa orang yang datang ke sini selalu punya statement kok tidak dalam seperti lubang buaya di Jakarta. Tapi gimana Pak? Ya inilah tempat asli dari lubang buaya yang di mana ditemukannya Pak Katamso dan Pak Giono. Memang kalau sudah jadi begini, sudah direnovasi, sudah direhab, memang kelihatannya dangkal ya. Tapi kalau dilihat dari permukaan tanah yang di luar tadi, ini masuk ke dalamnya 3 meter masuk ke tempat lokasi, kemudian masuk lagi 2 meter ke tempat yang dangkal ini. Jadi total kurang lebih 5-7 meter lubang untuk memendam ya memendam Pak Katamso dan Pak Giono. Gimana Pak? Ada statement juga Pak? Ya memang kenyataannya demikian ya. Kita kalau dilihat dari sudut pandangnya kelihatan dangkal ya. Tapi kalau dilihat dari permukaan tanahnya, ya dalamnya kayak gini, gitu. Karena waktu itu ditutupin oleh ubi jalar, kelihatannya nggak nampak gitu. Tapi begitu digali, bentuknya seperti ini, gitu. Dan itu kan kedua jenazah menumpuk gitu loh.
Jadi satu gitu. Ya. Di bawah Pak Katamso, di atas Pak Giono. Udah nggak beraturan gitu. Udah apa adanya taruh di situ. Pak, termasuk baju-bajunya dan sebagainya, kondisinya demikian. Ya. Seperti apa yang dilihat di dalam foto tadi, memang begitu, rusak. Ya. Ukuran kepala sama kaki berlawanan. Berlawanan arah gitu ya Pak ya. Jadi kakinya Pak Katamso kena kepalanya Pak Giono, kakinya Pak Giono tertindih kakinya Pak Katamso. Ya. Jadi tumpang tindih gitu. Dan dieksekusi ini Pak ya, dieksekusinya mungkin tidak terlalu berjarak waktunya ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Katamso dulu. Pak Katamso dulu, Kemudian baru Pak Giono, Giono disusulkan. Iya. Pak, ini kalau boleh tahu dulunya pada saat kejadian itu kondisi sekitar ini apa ya Pak ya? Kita kan sekarang ngelihat sudah banyak perumahan. Iya. Jadi dulu tuh kayak semacam tegalan gitu, pohon-pohonan. Iya. Ada apa pisang, ada apa ubi, terus pohon tela gitu ya. Yeah. Nah, udah kayak tegalan biasa, ada bukan sawah gitu loh. Seperti jadi, pekarangan gitu. Pekarangan tapi kering gitu loh. Itu panas gitu, dan sebelahnya itu dulu kan semacam barak. Jadi barak apa batalion L. Gitu. Jadi kayak kebun lah gitu. Emang wilayah yang sepi ya pada saat itu Pak ya? Sepi. Di sini ini dulu kan semacam ada jalan setapak aja. Jalan setapak, perkampungan gitu, gelap lagi kalau malam gitu. Gitu. Itu ya pada saat itu mungkin tidak terlalu banyak orang yang tahu karena memang lokasi di sekitar. Karena pada waktu itu kan mungkin di sini tempat militer, mungkin lingkungan sekitar agak menjauh kali ya. Iya. Takut kan. Sehingga apa namanya? Ada ketidaktahuan gitu ketika ada kejadian atau rame-rame apa di sini gitu kan Pak ya. Iya. Pak, kita kalau misalnya kembali lagi ke tahun itu, ke masa itu di tahun 65. Ini kan kita berada di depan lubang saksi bisu perjuangan lah istilahnya seperti itu. Boleh diceritakan nggak sih Pak kronologisnya dari keluarga lah istilahnya seperti itu. Kita pengen tahu seperti apa kronologisnya pada saat itu, mungkin diceritakan dari versi keluarga, mungkin dari sisi emosionalnya keluarga juga, kemudian dari sisi yang jenengan tahu berdasarkan cerita orang tua gitu. Monggo Pak Budi dulu aja. Pak Budi dulu. Oke, boleh. Ya, jujur aja ya, saya tuh waktu itu masih berumur 3-4 tahun ya, 4 tahun ya. Maksudnya, itu saya nggak tahu ada apa kejadian waktu itu. Ya, taunya ya dari pihak ketiga, media massa, ibu dan saudara-saudara gitu, bahwa bapak itu dulu meninggal di sini gitu. Ya, jadi saya secara emosional katakanlah ya taunya cari cerita, gitu. Ya, pada waktu itu prosesnya begitu apa ya, sesuai dengan apa yang ditulis di sejarah itu. Memang apa itu nama bapak itu memang seorang militer benar gitu, dari tugas dinas dari Semarang menuju ke Jogja, mau ketemu Pak Katamso atau kita gimana, saya nggak begitu jelas. Tahu-tahu di markasnya itu sudah dikuasai, sudah berbalik arah, bukan ikut Pak Giono lagi, sudah didoktrinasi lah masalahnya itu. Ya, akhirnya Bapak langsung klimaksnya dibawa ke sini gitu. Ya, padahal Pak Katamso sendiri juga mencari, tapi Pak Katamso dijemput dari rumah ya. Ya, kalau Bapak di markasnya, begitu dari pulang itu, setelah itu sebelum diambil berkomunikasi dengan ibu saya, bahwasanya Bapak sudah ada di Jogja di kantor, tapi belum sempat untuk makan bersama atau kumpul sama anak-anaknya, ya gitu. Nah, tuan ibu udah oke, udah gimana? Terus langsung peristiwa itu terjadi. Itu tepatnya tanggal berapa Pak? Kalau boleh kalau tanggalnya ya menjelang tanggal 1 30-21 itu sekitar bersama itu. Dengan kejadian di Jakarta. Iya. Setelah Jakarta gitu. Jakarta sudah mulai itu. Nah, peristiwa itulah yang memberikan suatu apa tuh namanya tragis lah. Ya. Tugas itu apa tuh dari inspeksi tiba-tiba anak buahnya berbalik arah gitu. Berbalik arah, justru menikam dari belakang gitu. Iya, gitu, semuanya gitu. Akhirnya dibawa ke sini, di markas ini gitu. Nah, terus langsung nggak ada babi bu, langsung. Gitu. Memang entah itu menjadi target, saya nggak tahu. Ya, karena kalau dilihat itu memang bapak tuh peran aktif
zaman Jogja Kembali, anak buahnya Pak Harto dan sebagainya gitu. Dan itu pun saya nggak mau itu ngomong lebih luas lagi ya. Ya, karena saya beritanya itu kan mana yang benar mana yang enggak simpang siur gitu. Ya, saya serahkan yang lebih tahu gitu. Ya gitu. Jadi agak objektif gitu. Itu pada saat kejadian itu Bapak berapa? Saya kelahiran 61 bulan September. Kejadiannya kan 3 tahun 4 tahunan lah ya. Ya, gitu. Itu tanggal 9 berarti kan mendekati itu. Betul. Yang Bapak rasakan pada saat itu masih kayak rumah rame, pada saat Bapak dinyatakan hilang belum kembali ke rumah, merasakan nggak sih Pak ambiensnya rame pada saat itu? Itu kan suatu alami ya. Iya. Ya. Punya ibu, bapaknya mana? Betul. Ya. Secara psikologis kan tentunya kan saya kan merasakan belaannya, ya kan manjanya dan sebagainya itu. Tapi pada saat itu saya belum merasakan begitu. Ya. Pokoknya tahunya bapak itu dinas atau gimana lah. Ya. Akhirnya terbiasa baru tahunya setelah ya kita mendapat informasi dalam hal ini pendidikan dan sekolahnya itu baru saya tahu, oh bapak saya ternyata dibunuh gitu. Itu. Nah, udah. Jadi secara psikologis anak-anak tuh saya nggak begitu merasakan gitu. Tanya cuma keramaian di rumah aja. Ya. Justru saya tuh melihat ibu saya aja ambil besar, ambil tua. Perjuangannya seorang ibu yang itu ya, Pak ya. Jadi itu di traumatiknya di situ, ya kan? Sudah kehilangan bapak, ambil tua lagi, gimana perasaannya gitu. Dan kondisinya negara baru apa sih? Itu. Sedang panas-panasnya pada saat itu. Iya. Jadi kan susah gitu. Kalau melihat dari fotonya ke belakang, waduh rasanya itu saya itu sempat ya air mata sih keluar. Ya. Begitu melahirkan kok jadi pamungkasnya bapak. Perempuan seperti yang diinginkan ini, Pak ya. Iya, gitu. Mungkin kalau pada saat itu kan nggak tahu sudah di USG apa enggak ya Pak ya, pada saat tahun-tahun segitu. Jadi memang belum ada kejutan aja ya. Belum ada. Keluarnya perempuan gitu. Iya, Pak, gitu. Nah, akhirnya itu tadi saya ceritakan. Begitu Pak Bung Karno tahu berita begitu, langsung menyumbangkan nama dari Bung Karno Sugiyarti Takarina, nggak tahu artinya apa. Yang Takarina itu ada Jepangnya kalau ya. Sugiyarti gitu. Nah, sampai sekarang pun masih dipakai gitu. Mungkin saya ke keturunan Bapak Katamso dulu ya. Gimana Pak? Mungkin bisa menceritakan kronologis pada saat peristiwa 65 itu terjadi, kondisi di rumah yang diceritakan oleh Bapak itu seperti apa Pak? Oh, pada waktu itu Bapak itu pernah bercerita sore sekitar jam 4 sore ya. Itu habis main dengan salah satu sahabatnya yaitu Stewan Jodi. Oh, ya sekarang pengusaha Stewan Jodi itu. Stewan Jodi pulang, bapak saya berangkat mandi. Setelah berangkat mandi kok tahu-tahu kalau rumah zaman dulu kan ada banyak batunya itu loh. Krakal. Kok ada orang buka pintu kok banyak banget. Terus tahu-tahu bapak saya baru mandi, digedor, suruh keluar. Tahu-tahu di ruang tengah itu sudah berkumpul Pak Katamso berserta adik-adik bapak. Nah, terus Pak Katamso mungkin karena di situ banyak putra putrinya ya, menghindari terjadinya sesuatu, ya wis melu wae ikut ke Korem gitu, karena di situ kan nanti anak-anak trauma betul. Ya terus Bapak Katamso dibawa ke Korem, selang 1 jam atau setengah jam itu Pak Giono rawuh. Terus yang kebetulan yang bukakan pintu bapak saya. Loh, Dek, bapak kemana? Loh, bapak dibawa ke Korem. Oh, kalau gitu saya susulnya ke Korem. Nah, setelah itu sudah nggak ada berita. Nah, ya suka dukanya bapak Pak Putut itu pada setelah Pak Katamso dan Pak Giono nggak ada beritanya ya keliling-keliling Jogja, terus ke stasiun di deket-deket rel kereta itu dengerin orang-orang ngobrol atau istilahnya gosip, siapa tahu keberadaan Pak Katamso di mana. Itu sampai bapak saya nurut istilahnya di rel kereta itu cari info. Sekarang kan bisa melalui alat komunikasi ya, Kak. Dulu betul. Cuma itu dengar orang pada gosip istilahnya. Radio juga mungkin siaran radio begitu ya, Pak ya. Ya seperti itu. Lokasi rumah pada saat itu ketika dijemput itu di sekitar mana, Pak? Kalau boleh tahu. Di Jalan Sudirman 48. Jaraknya dari sini dekat sekali Mas, dari
dari Korem tadi itu sekitar ya 100 meteran. Ya 100 meteran. 100 meteran. Ya. Jadi sebenarnya dibawa ke sini tidak terlalu jauh dari arah Menteng ke Lubang Buaya lah istilahnya. Begitu. Kalau jenengan Pak, waktu Bapak diambil dulu itu lokasi rumahnya jalan mana? Saya di Kridosono. Di Kridosono. Nah, sekarang tetap statusnya itu rumah dinas dan rem. Ya. Ya. Jadi rumah di situ, kalau ke sini ya nggak ada 10 kilo ya. Ya. Waktu itu jalan sepi cepat sampai. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ganis. Domisili di Jogja. Yang kebetulan domisili di Jogja dan selama ini juga paling aktif ya Pak ya, kalau ada kegiatan-kegiatan di Lubang Buaya Jogja ini. Gimana Pak? Pripun Pak? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Bapak diculik atau terkena peristiwa itu, saya lebih kecil dari kakak saya Pak Budi. Saya kelahiran 63. Jadi waktu itu umurnya baru 2 tahun. Ya. 2 tahun itu baru apa toh? Taunya cuma nangis, minta susu, atau lari ke sana kemari. Jadi tidak tahu waktu itu situasi gawat atau situasi apapun saya tidak mengetahui. Jadi saya tahu dari ini semua dari buku, dari narasumber-narasumber. Kalau kita mengadakan sarasean atau dari dokumen-dokumen lainnya yang mendukung. Begitu. Jadi kalau disuruh bagaimana perasaan emosi saat itu, sama sekali belum bisa. Soalnya masih 2 tahun. 2 tahun, tidak tahu wajahnya Bapak secara face to face, dan belum tahu rasanya dipeluk atau dimanja. Jadi pas peristiwa itu kejadian, ya biasa-biasa aja, kayak anak kecil nggak tahu apa-apa itu. Nah, kejadiannya semua saya ketahui dari tadi narasumber-narasumber. Cerita ibu juga ya? Cerita ibu gitu. Dan apalagi dengar-dengar pada saat masih hidup itu beliau memang juga jarang di rumah karena tugas-tugas pindah-pindah gitu ya Pak ya? Ya, betul. Bapak di Jogja paling cuman seminggu, habis itu katanya juga ini saya baru 2 tahun. Nggak tahu. 2 minggu, seminggu di rumah, habis itu pergi kemana. Kemudian datang lagi, cuman sebentar, pindah mana lagi. Jadi memang saya 100% tidak tahu. Apalagi ditungguin Bapak. Jadi wajah atau beliannya Bapak itu saya tidak merasakan. Jadi kalau disuruh emosionalnya gimana, kehilangan gimana, tidak tahu. Rasanya gimana nggak tahu, cuman taunya udah SMP ya. Tahu kalau saya itu anaknya Pak Giono meninggal karena Gestapo. Pada saat itu kan terkenalnya Gestapo, bukan G30S. Begitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menceritakan kronologisnya seperti kakak saya, karena saya masih 2 tahun, masih minta susu ngempeng atau. Tapi mungkin juga yang bisa dirasakan ini secara emosi adalah masa-masa setelah Bapak nggak ada kali ya Pak ya. Jadi kayak kehadiran Bapak, kemudian perjuangan Ibu juga sebagai kepala keluarga pada saat itu, gitu nggih Pak ya? Betul. Boleh Pak diceritakan Pak bagaimana proses kehidupan pada saat itu setelah pasca Bapak nggak ada? Jadi begitu Bapak diketemukan tidak ada, Bapak dimakamkan. Sebulan setelah pemakaman Bapak, saya diungsikan, bukan dibuang ya. Mohon maaf kalau orang Jawa dulu dibuang, tapi saya diungsikan ke tanah leluhur Bapak, yaitu di mana Bapak dulu dilahirkan di Wonosari. Jadi saya sebulan setelahnya itu diungsikan, dibawa ke Wonosari. Jadi ditambah tidak tahu lagi hiruk pikuknya rumah. Kejadian apa lagi saya nggak tahu. Jadi posisi saya pada waktu itu ada di Wonosari. Masih ada terjadi trauma. Jadi adik-adik Bapak yang sekolah SD di Kanisius itu sampai berangkat maupun pulang itu harus disembunyikan dulu oleh kepala sekolahnya atau gurunya sebelum ada jemputan dari keluarga. Karena ya masih ada rasa takut karena kejadian itu.
Itu maksudnya gini Mas, permintaan kayak diem-diem sembunyi itu memang dari sekolah atau memang dari keluarga yang memang menginisiasi karena kejadian meeting gitu misalnya, diinisiasi terus akhirnya supaya beraktivitas di luar itu dalam kondisi sembunyi-sembunyi tadi? Itu sebenarnya dari pihak sekolahan maupun dari pihak keluarga juga seperti itu Mas. Jadi memang di Jogja padanya, di Jogja pada waktu itu situasinya ya, situasi di Jogja. Saya menyambung adik saya Ganis pada waktu itu umur 2 tahun diungsikan ya Bu. Ya istilahnya dulu kan dibuang. Sebenarnya itu kita ambil positifnya itu karena pada waktu itu kan kondisi ibu saya itu hamil tua gitu, hamil tua dan ya kondisinya sudah nggak bagaimana ya, sudah kehilangan tambah hamil tua dan kondisinya pada saat itu sudah nggak begitu kondusif ya. Nah karena itu ya biar ibu saya bisa fokus dengan kelahiran yang adik saya yang bungsu Rina itu bisa berjalan lancar gitu. Nah, dan saya tuh punya kesan ya pada waktu peristiwa itu ya. Memang zaman-zaman pada waktu itu memang zaman susah, cari makanan tuh susah ya. Sampai ibu saya itu pernah mengajak saya, itu sudah melahirkan ya. Sudah melahirkan adik saya itu, ngajak saya, ayo melu neng pasar Lempuyangan. Gitu. Ya dekat dari rumah itu, hanya menyeberang rel gitu. Sampai sempat-sempatnya ibu tuh punya kreatif atau gimana. Pokoknya saya diajari jangan malu ya. Pungutlah biji mangga. Loh, buat apa Bu? Kan udah gini. Mungutlah, ambil, masukin ke keranjang belanja. Kan banyak mangga-mangga busuk jatuh gitu. Nah, saya nggak ngerti. Begitu pulang dan sebagainya, ibu saya meramu apa gimana, mengolah dan sebagainya itu jadi jenang. Jadi gitu, Pak, ya jadi makanan. Kan beras pada waktu itu kan agak susah tuh. Betul. Ya, apalagi kondisi ekonominya morat-marit. Nah, apalagi ibu saya mencukupin 6 orang, 5 orang, satunya dibawa ke Wonosari gitu. Nah disitulah saya tuh sangat terkesan, terharu gitu. Mangga busuk, mangga sudah jatuh dipungut jadi makanan. Kalau zaman sekarang tuh jijik, ya bekas orang gitu. Tapi pada saat itu memang apapun terjadi ya dilakukan gitu. Gitu. Nah, kalau di Wonosari mungkin gaplek apa tiwul jadi makanan pokok. Nah itulah yang memberikan suatu zaman-zaman susahnya itu begitu. Ya apalagi punya anak 6 baru dicukupin. Dan hubungannya antara pemerintah pun juga morat-marit gitu ya, kondisi keuangan dan sebagainya. Itulah yang menjadi kesannya itu. Olahan jenang tadi dijual ya Pak ya? Dikonsumsi sendiri. Oh, dikonsumsi sendiri? Iya. Ya nggak tahu ibu saya dapat ilmu dari mana, mungkin zaman dulu, zaman mbahnya itu didik kan, ibu saya kan ya dulu kan sekolahnya di Keputrian. Iya. Gitu. Dan tinggalnya masih di lokasi yang sama pada saat ya di Kidosono, gitu kan, jalan kaki ke pasar Lempuyangan itu. Iya. Untung saya nggak merasakan. Pokoknya seperti jenang apa ya, kayak dodol gitu loh. Iya. Saya nggak lupa saya itu. Itu setelah kejadian ini Pak, setelah kejadian Bapak nggak ada itu, kondisi warga di sekitar lah istilahnya seperti itu. Kan pasti mereka juga punya versi cerita sendiri. Karena kemarin sempat saya wawancara dengan keluarga pahlawan revolusi di Jakarta itu, ternyata rasa mencekam itu juga dialami oleh tetangga-tetangga yang mungkin merasakan ada gerombolan massa pada saat ini sebagainya. Ada nggak Pak cerita-cerita seperti itu? Kalau cerita ya tadi seperti katakan, saya itu masih kecil tapi nggak tahu. Tahu-taunya pawai, karnaval, ya gitu-gitu. Nah apalagi saya hidupnya kan waktu itu dekat sama asrama tentara di Kota Baru. Jadi apapun ya tidak ada kerumunnya di lapangan sana gitu. Apa yang disuarakan ya saya nggak tahu, seperti Pak Wen lihat gitu, bawa bendera kecil gitu. Tapi apakah itu nggak tahu. Ya gitu loh. Nanti ini Pak ya, apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya
sudah pernah dituliskan dalam buku? Belum pernah ya kalau untuk kehidupan sehari-hari? Belum pernah ya, apalagi biji mangga jadi makanan itu ya, pelok istilahnya itu ya. Pelok. Iya. Saya dibuang ke Wonosari juga. Pelok itu biasanya di Keraot. Nah, tahu sendiri toh? Nah, udah jatuh dipungut jadi jenang. Nah, demi perut. Iya. Ya, gitu. Ini memang nggak diceritain. Betul. Ya, mungkin kakak saya juga nggak tahu, karena saya nggak tahu ya juga ya. Saya ngajak ke pasar terus mungut. Memang ini Pak ya, memang kalau kita berbicara tentang sejarah kisah-kisah kepahlawanan, tragedi seperti itu, memang agak tidak banyak diceritakan tentang proses recovery orang-orang di sekitar pahlawan itu yang ditinggalkan begitu Pak. Ya. Bagaimana mereka bisa bangkit kembali, perjuangan hidup, Ya. bangkit dari rasa trauma. Itu kan bukan hal yang mudah kalau menurut saya kan ya Pak ya. Ya. Justru di sana itu ada perjuangan lagi, lahir sebuah perjuangan baru begitu. Iya. Apalagi keluarga besar. Iya. Ya, Pak, ini kita lihat lagi Pak ya, Lubang Buaya Jogja ini tempat yang juga bersejarah dan sedianya memang teman-teman generasi muda bisa tahu gitu sejarahnya. Saya sempat biasanya kalau teman-teman ke tempat-tempat sejarah juga biasanya foto-foto gitu kan ya. Kan lebih bijak lagi kalau mereka juga tahu gitu sejarah yang ada di sekitar tempat tersebut gitu. Ini kita bisa lihat Lubang Buaya Jogja ini berdiri atau dibikinnya tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Aduh. Sekitar tahun berapa Mas? Mas Muklis, Tahun 7. renovasi lagi? Renovasi itu tahun Dari tanah kosong, dari tanah museumnya itu tahun 1988. dari tanah kosong itu ya. Iya. Oh. Tahun 88 diresmikan tahun 91. Jadi tidak langsung seperti yang di Jakarta tahun 70-an itu Pak ya? Enggak langsung ya. Ini kita bisa lihat, jadi ini merupakan salah satu spot yang paling penting lah di sekitaran Kentungan sini. Kalian bisa datang ke sini lewat arah mana Pak? Kalau dari arah utara Pak? Dari Jalan depan? Kalurang. Iya. Jalan Kalurang ya. Iya. Jalan Kalurang KM6 ya. Ya. Iya. Nih. KM6 nanti ada petunjuk Monumen Pancasila. Monumen Pancasila Setelah juga Ring Road, namanya. iya. Setelah Ring Road bisa langsung muter ke sini. Utara Ring Road. Iya. Jalan Lingkar Utara. Nanti belok ke timur. Iya. Ada petunjuknya Monumen Pancasila Sakti. Oke. Baik, Pak. Ini selain spot Lubang Buaya ini kan saya tadi juga lihat di sana ada mobil-mobil juga, mobil-mobil yang bersejarah terkait Ya. tahun 65 di Jogja sini. Kita langsung ke sana Pak ya, sambil nanti diceritakan. Jangan lupa juga di depan ini juga ada 2 patung besar ya, patung figur dari Pak Katamso dan juga Pak Sugiono. Ini kalau kita lihat di posisi Paseban ini kan kanan kiri ada patung besar ya Pak ya. Yang sebelah kanan ini patung siapa Pak? Yang ada tongkatnya Pak Katamso. Pak Katamso. Ya, Pak Katamso dulu, yang sebelah kiri adalah Pak Sugiono. Ini kalau boleh tahu Pak, pada saat proses pembuatan patung sendiri, keluarga dilibatin nggak Pak? Untuk pembuatan figur, supervisi seperti itu? Kebetulan sih. Pasti dilibatkan ya Pak ya? Almarhum bapak saya dulu sempat bertemu dengan pematungnya juga nggih. Oh. Pak Sutopo kalau nggak Pak salah. Sutopo. Nggih. Termasuk juga ekspresi Nggih, mungkin. ya. Kebetulan tuh adik saya itu ada yang mirip dengan face dan bentuknya dengan Pak Katamso, jadi Oh, begitu? jadikan contoh. Iya. Seperti ini loh. Iya. Kalau Pak Katamso nanti nggak kan bikinnya. Ini Pak Katamso dulu Pak ya, sebelah sini, sebelah kanan ya. Ada ini nggak Pak? Ada apa namanya? Artian khusus gitu dia memegang tongkat di sebelah kiri. Dia kan kalau menurut saya Iya. itu adalah tongkat komando ya sebenarnya. Oh. Ya, komandan ya. Ini kalau dari dekat memang face-nya mirip sih Pak dengan foto-foto beliau. Kamera boleh di-shot? Patungnya beliau. Pematungnya Pak Wardoyo dan Pak Sutopo ya. Oh Pak Nih. Sutopo, Iya. bukan Edi Sunarso ya Pak ya? Pak Edi Sunarso juga dilibatkan. Iya. Betul. Kan beliau yang masterpiece-nya patung-patung Di Jakarta nggih. di museum-museum Museum besar nggih. begitu. Nggih. Kemudian yang sebelah kiri ada Pak Sugiono. Ini juga tadi saya sempat perhatikan di relief wajahnya, memang ini Pak ya, mirip. Ini kan masih berumur 39 loh Mas. Waktu meninggal ya Pak ya? Ya.
Waktu meninggal umur 39, kalau Pak Katamso berapa Pak? Umur 38, 39 itu. Sama ya? 24 itu Pak. Bapaknya 26. 24. Oh. Lahir 24 itu berapa? Isi 2 nanti 40. 40-an sih. Iya. Patungnya sebagus ini, jadi memang harus banget datang ke sini untuk melihat langsung hasil karya seniman Indonesia juga. Iya. Rata-rata memang dari Jogja sih Pak kalau pematung-pematung itu. Iya, itu kan di Sunarso. Iya. Sekarang kita langsung ke kendaraan ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita ke depan di pagar pembatas depan ini kita akan melihat relief juga. Relief ini merupakan salah satu kronologis atau kisah dari rangkaian cerita dari tahun 48 kemudian 65 yang diceritakan di relief ini. Ya mungkin teman-teman di sini juga sebagian udah banyak juga tahu ceritanya, tapi di sini akan dijelaskan lagi reliefnya. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Ganis. Malis. Oh, dengan Pak Malis ya. Iya. Pak Malis merupakan PIC dari lokasi Monumen Pancasila di Yogyakarta ini. Halo, selamat siang Pak Manis. Selamat siang Mas. Ya. Jadi boleh diceritakan? ini cerita sejarah singkatnya Museum Monumen Pahlawan Pancasila. Ya. Bisa dilihat dari relief ini. Ya, kebetulan relief yang nomor pertama inilah pemberontakannya yang di Madiun tahun 48 dipimpin oleh Musso. Kemudian sampai merambat tahun 55 itu kan Partai Komunis menjadi partai 4 besar waktu itu. Terus kemudian sampai Jawa Tengah, terus Jogja sama Jakarta ini, ya inilah kegiatan PKI-nya menjelang peristiwa berdarahnya itu 30 September 1965. Sudah direncanakan dulu. Kebetulan yang di Yogyakarta yang dihasut adalah Batalion L. Kalau yang di Jakarta adalah Cakrabirawa waktu itu. Oh, Batalion L ya? Iya, yang sekarang menjadi Batalion 403. Ya. Nah, kemudian ini gambar relief yang nomor 3 ini adalah penculikan Bapak Brigjen Anumerta Katamso dari rumah kediaman. Nggih, Bapak bagus. Nah, ini udah ditodong pakai senjata. Waktu itu beliau bajunya piyama. Pakai piyama Pak? Iya. Jam 4 sore sudah diculik, terus dibawa ke markas Korem, nggih Bapak bagus. Terus habis itu dibawa ke markas komando yang sekarang menjadi kantornya Danyon 403. Nah, di buku sejarah itu juga nggak diceritakan. Kalau di buku sejarah yang diceritakan di depan lubang buaya kentungan ini. Kemudian ini gambar yang keempat adalah Bapak Letnan Kolonel Sugiono waktu itu pulang dari Semarang ya Pak Putih. Nah, menika dari Semarang terus sesampainya di markas Korem. Nah, sudah ini udah beda, pokoknya intinya mau membinasakan beliau karena kedua pahlawan ini ideologinya tetap Pancasila waktu itu. Iya. Nah, terus gambar yang kelima ini adalah ini tadi penyiksaannya di depan lubang udah dini hari, udah tanggal 1 Oktober 1965. Pakai kunci itu Pak ya? Iya, pakai kunci mortir yang ada di museum ini tadi. Iya. Nah, beliau dipukul kepalanya dari belakang, tersungkur, terus dimasukkan ke lubang itu. Kemudian ini kalau nggak salah dipukulnya nggak cuma sekali Pak ya? 2 kali. 2 kali. Yang pertama ceritanya aja Pak Putih nggih. Saya dengar dari narasumber yang itu 2 kali. Yang pertama Pak Katamso itu menghindar. Terus yang kedua akhirnya kena beliau itu, akhirnya tersungkur di tanah terus dimasukkan ke lubang itu. Iya, kan kalau Pak Sugiono, ya itu benar. Pak Sugiono itu juga dipukul kepalanya dari belakang juga. Setelah Pak Katamso ini dimasukkan ke lubang, mobil itu kembali lagi ke markas komando mengambil Pak Sugiono waktu itu. Beliau ini juga dipukul kepalanya dari belakang pakai kunci mortir, tersungkur, terus dimasukkan ke lubang. Tapi Pak Sugiono waktu itu masih mendengkur, masih bisa bernapas mendengkur. Terus akhirnya dilempari pakai batu-batu besar. Akhirnya kedua pahlawan ini meninggal dunia waktu itu. Bisa dibayangkan Pak ya? Iya. Mendengkur dalam artian itu kan kayak orang, maaf ya, kayak orang sakaratul maut. Iya, setengah sadar lah. Sadar antara sadar mau. Sama. Ya. Nah, terus untuk menghilangkan jejak, ya itu tadi Pak Putih ditanamin sama pohon ubi jalar. Lubang itu ditanamin ubi jalar biar untuk menghilangkan jejak. Iya. Nah, gitu. Yang sebelah sana juga masih ada? Masih ada.
masih ada relief kronologis. Itu dulu waktu pertama ditemukan kondisinya memang sudah ada ubi jalar itu Pak ya sebagai penanda ya? Iya, bukan penanda, jadi apa ya, sini itu kan mengelabui lah ya? Untuk mengelabui biar nggak ketahuan, menghilangkan jejak itu. Nah ini lagi-lagi di buku sejarah tidak ada yang gambar untuk pemberangkatan batalion. Kenapa batalion ini diberangkatkan? Karena ini untuk mensterilkan tempat ini agar untuk mencari kedua pahlawan yang dikubur di sini. Makanya atas perintahnya Pak Suryo Sumeno waktu itu Pangdam 7 Negoro, ini diberangkatkan batalion ini ke Sumatera Utara. Tapi memang pada saat itu sudah diidentifikasi mau dicari di sini itu memang sudah ada rujukannya ke sini Pak ya? Sehingga mereka diberangkatkan ini. Jadi udah nganu nggih Pak Putih, sudah gimana ya? Waktu itu kan masih ada peristiwa konfrontasi dengan Malaysia. Iya, leres. Nggih. Dan namanya militer kan siap sedia kalau dikirim kemanapun. Nggih. Ini dianggap aja udah siap langsung. Nah, gitu diberangkatkan, tapi juga versinya banyak ini versinya. Ya, nah itu makanya mau dibukukan sulit. Sulit. Versinya banyak Mas. Ada yang di tenggelam laut, ada yang dinaikkan pesawat terus di sana tembaki semua. Itu makanya dari kan sudah saya ceritakan. Memang sulit gitu. Lah, saksinya itu kan. Ya, ini terus gambar relief berikutnya ini lah. Setelah tanggal 21 Oktober barulah ketemu Pak Katamso ini, terus yang situ Pak Sugiono. Lah itu lubangnya pas di pinggir pagar kawat berduri. Jadi lubangnya itu dulu itu mepet pagar. Jadi jalan ini sebenarnya lurus dulu itu. Dibuat belok, dibuat Museum Monumen Pahlawan Pancasila Kendungan ini. Ada. Memang ini Pak ya, ditaruh di pinggir itu supaya juga itu tadi mengelabui juga kan ya? Iya. Ya, seperti di Jakarta toh? Seperti di Jakarta juga, di pinggiran juga. Iya. Ini kawat berduri. Ya, setelah ketemu, nah inilah. Terus diotopsi di rumah sakit yang sekarang menjadi Rumah Sakit Tentara TNI ya, dari dulu TNI. Itu terkenalnya DKT, kalau sekarang Dr. Sutarto. Iya. Di Kota Baru itu. Nah, setelah diotopsi dibawa lagi ke markas Korem ya Pak Budi, yang sekarang menjadi Museum TNI AD. Nah, di sana irupnya Bapak Pangdam 7 Diponegoro waktu itu di upacara militer, terus diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara pakai kedua tank Panzer itu. Yang kita akan ke situ. Iya. Ya. Nah, setelah itu gambar terakhir ini TAP MPR nomor 2 tahun 78 menetapkan tentang P4 ya Pak Budi menjadi pahlawan revolusi Eka Prasetya Pancakarsa. Mengaten sejarah singkat dari museum. Berarti masih berjarak dengan pengangkatannya pahlawan revolusi yang di Jakarta ya Pak ya? Iya. Ada jarak waktunya. Ada jarak waktunya. Ya. Ada jarak waktunya waktu itu. Iya. Ini sekarang kita berada di kendaraan dinasnya Pak Giono ya Pak ya? Boleh, monggo Pak, ceritakan Pak. Jadi ini waktu itu mobil semua militer kebanyakan buatan dari Rusia. Iya. Ya, mereknya GES Pogas tuh. GES, iya. Ya, dijadikan jadi kendaraan operasional. Ya. Dan Pak Giono mungkin dapat inventaris itu karena kedudukannya. Jadi kemanapun pergi menggunakan itu. Jadi Pak Giono itu juga disiplin. Artinya tuh selain Pak Giono tidak boleh, anak-anaknya pun tidak boleh menggunakan fasilitas. Iya. Ya, tapi kalau yang ngajak Pak Giono ya boleh. Terutama kalau ada hiburan wayang kulit atau itu, cuma diajak. Hobinya wayang ya Pak ya? Iya, hobinya melihat wayang, sering mendengarkan petuah-petuah dari pendalang. Akhirnya pendalang filosofinya itu dipakai Pak Giono untuk mengeterapkan anak-anaknya besok menjadi kekuatan ke depannya. Betul. Gitu. Nah, ini jadi 5 orang muat. Masih muat kecil. Setirnya kiri ya Pak ya? Iya, kiri. Jadi Pak Giono setir sendiri gitu. Oke. Ya, paling tidak ya umurnya masih berapa? 30-an. Iya. Nah, itu kendaraan gini. Ini kebetulan pada saat itu Bapak juga sempat merasakan. Ya, merasakan cuman ya apakah ini gas atau tidak nggak tahu. Iya. Ya, cuman enak gitu aja. Dulu kan kayak delman gitu. Iya. Nah, itu. Jadi begitu sudah tua, mungkin saat ini sudah nggak produksi. Iya. Gitu. Itu
yang di sebelah sana itu juga ada tank ya Pak? Panzer. Ya, sorry. Yang di sebelah sana itu juga ada Panzer? Ya, dulu ada 2. Ya. Dulu itu untuk mengantar jenazah Pak Katamso dan Pak Giono menuju ke makam pahlawan dari markas Korem. Ya. Jadi dikelilingkan dulu, lihat Malioboro, kemudian langsung ke makam pahlawan. Nah, sekarang karena jasanya sebagai pengantar jenazah diabadikan untuk monumen. Itu yang di sebelah situ ada 2 ya Pak ya? Ya, satu sana. Iya. Yang ini Pak Katamso? Tepatnya yang mana nggak tahu sih. Ya, ada 2 gitu. Yang Pak Katamso yang sebelah mana ya Pak ya? Yang kalau itu nggak tahu. Nggak tahu kalau itu. Cuma 2 gitu ya Pak ya? Ada 2, yang satu Pak Katamso, satu Pak Sugiono. Gitu aja. Iya. Pisah gitu loh. Iya. Boleh di-set Mas, dari sini Mas. Jadi Panzer ini seperti Panzer yang dipakai di Jakarta 7 jenazah pahlawan revolusi. 7 ya? Iya. Ya, sama gitu. Ya, cuman apa tuh namanya? Kalau di sana tuh diabadikan, saya nggak tahu. Kalau di Jogja diabadikan, gitu. Seperti ini ya Pak ya? Ya. Yang di sebelah sana juga sama? Sama. Tapi yang mana untuk Pak Katamso, mana untuk Pak Giono, nggak tahu pasti. Iya. Iya. Berarti selain Paseban, Lubang Buaya, Ya. kemudian Kendaraan. terus di sana juga ada museum ya Pak ya? Ya, Kita bisa ke sana habis ini Pak? boleh. Di situ ada memorabilia dari dari Pak Katamso dan juga Pak Sugiono. Ada baju-baju dan ada apa lagi kita akan lihat bersama. Langsung ke sana ya Pak? Ini kita sekarang menuju ke ruang relik ya Pak ya? Atau bisa dikatakan sebagai museum yang menyimpan memorabilia dan juga bukti-bukti penting terkait dengan peristiwa tahun 65 pada saat itu yang sehingga membuat kedua pahlawan ini gugur. Bukan begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ini posisinya ada di sebelah mananya Lubang Buaya tadi Pak? Ini timurnya. Sebelah timurnya ya. Jadi ini ruangan ini memang khusus untuk menyimpan ya museum lah ya, museum kecil ya Pak ya. Museum kecil. Selain di sini barang-barang lain yang terkait dengan Bapak Katamso dan juga Sugiono itu bisa kita lihat di mana Pak? Untuk peristiwa ini Ya. hanya di sini aja. Oh. Tapi kalau peristiwa lain seperti perebutan Jogja kembali, Ya. nah, barang-barang itu ada di Monumen Jogja kembali. Monjali ya Pak ya? Ya. Sama di ini kali Pak ya, di Benteng Brandenburg. Oke. Ya. Ya, itu kan replika lah. Ya. Khusus untuk 65 aja. Ya. Dan juga ini ya Pak ya, mungkin di Lubang Buaya juga ya? Lubang Buaya Jakarta. Assalamualaikum. Oke, ini di sini kita disambut oleh 2 lukisan dari Bapak Brigjen Katamso dan juga Kolonel Sugiono ya Pak ya. Kemudian di belakang ini kita juga akan menemui memorabilia dari Bapak Brigjen Katamso. Mungkin Mas, boleh dijelaskan Mas? Bapak Haryo, boleh dijelaskan? Maksudnya dijelaskan. Dijelaskan ini apa, saudara? Oh, ini pakaian dinas ya, Iya. yang dipakai pada waktu tahun 65 atau mulai tahun 63 kemungkinan ya waktu Iya. dinas jadi Danrem ya. Itu pakaian dinasnya. Pakaian dinasnya, J. berikut lencananya juga ya Pak ya? J. Terus kemudian juga kita bisa melihat ada sedikit riwayat yang menceritakan perjalanan karir beliau. J. Ya. J. Ini kalau boleh tahu yang bawahnya apa ya Pak ya? Oh iya, biografi singkat. Saya kira tadi tulisan tangan gitu. Jadi set ya Mas. Kemudian berikutnya kita ke seragam yang kedua. Boleh dibuka ya Pak ya? Isi. Oke. Ini karena kepentingan untuk keep history alive, kita diperbolehkan untuk membuka lemari ini untuk supaya bisa lihat lebih dekat. Karena kalau untuk sehari-hari mungkin pengunjung dilarang untuk langsung membuka apalagi menyentuh ya Pak ya. Ini
Ini baju PDL, baju harian lapangan. Ya. Jadi doreng, loreng gitu, ya. Jadi kalau ada hari-hari tertentu menggunakan baju PDL, baju lapangan, dinas lapangan. Gitu. Dan ini menunjukkan tanda pangkat pada saat itu bukan melati, tapi bintang tadi dari perak. Nah, jadi seolah-olah seperti bintang 1 jenderal, dan bukan, tapi kolonel pada saat itu pangkatnya seperti ini. Oh, ya, gitu. Ini apa tuh namanya, topinya gitu saat itu, sepatunya gitu. Gitu. Ya. Masuk biografi singkat juga ya Pak ya? Ya, ini apa tuh bajunya waktu itu seperti gini. Ya. Gitu. Baik. Kita langsung ke lemari berikutnya. Di sini kita langsung bisa menemui ini ada relik atau alat ya yang digunakan untuk menghabisi Pak Katamso dan juga Pak Giono. Di sini kita bisa menemui ada batu dan juga kunci mortir. Gila, luar biasa. Ya, di sini ada foto-foto seperti yang direliefkan di monumen. Ya. Sebelah sini Pak Katamso, sebelah ini Pak Giono. Ini ada otopsinya. Kemudian pada saat mau dimakamkan, startnya dari Makorem menuju daerah Tugu, Malioboro, menuju sampai ke Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta. Ini, jadi memang pada waktu saat itu memang masyarakat antusias sekali ya, karena ya peristiwa yang mencengkak, peristiwa yang apa itu namanya mengenaskan lah. Iya. Ya, jadi ya saya dapat penghormatan dari masyarakat Yogyakarta itu. Ya. Boleh di close up Mas ini Mas? Iya. Foto-foto otentik pada saat itu termasuk. Boleh. Iya. Nah ini jenazah almarhum Brigjen Katamso yang sudah 2 minggu atau tanggal 21 ditemukan. Oke, kemudian Pak Giono, ini Pak Giono, ini jenazah Pak Giono masih menggunakan baju militer. Di sini ada pangkatnya, tanda bukti. Dan untuk meyakinkan Ibu Giono, diminta untuk memotongkan kain yang dipakai Pak Giono. Ternyata benar itu jenazah Pak Giono. Nah ini otopsinya setelah di rumah sakit DKT pada saat itu, rumah sakit militer. Yang otopsi ini pada saat jenazah disemayamkan di Makorem, di tempat kantor Danrem dan Kasem. Ini iring-iringan dari Makorem menuju Tugu, Malioboro. Pada saat itu masih ya keadaannya masih nggak seperti sekarang ini ya. Iya. Ya. Ini prosesi waktu menuju ke Taman Makam Pahlawan ya Pak ya. Jadi bisa dilihat yang menghormatin ribuan orang tuh. Ribuan orang ikut mengiringi waktu itu Pak ya. Yang memberi tanda penghormatan. Ini salah satu peristiwa berdarah yang juga menandai meletusnya peristiwa 30 September 1965 dan kita harus tahu juga bahwa di daerah-daerah lain memang banyak juga kejadian selain di Jakarta pada saat itu Pak ya. Yang di bawah ini merupakan alat yang digunakan bukti batu yang digunakan untuk membunuh Bapak Giono dan Pak Katamso, sama martil pada saat memukul kepala dari belakang. Pak Katamso pada saat itu bukan langsung ya, dikatakan meninggal pada waktu Pak Giono dipukul, kemudian dimasukkan ke lubang itu, tanah itu masih bernafas, kemudian ditimpa oleh batu-batu ini, gitu. Jadi ini adalah saksi keganasan pada waktu itu. Peristiwa 65 ya Pak ya. Ya. Ini martilnya yang sering digunakan untuk di bengkel truk-truk itu.
Ya? Dari mortir itu. Nah ini saya pegang ini berat nih. Gimana kalau ya kena kepala gitu ya Pak ya? Nah, tengkuk belakang-belakang gitu. Batunya juga berat nih untuk menimpuk kepala. Ya. Kan. Jadi mungkin sama juga dengan museum-museum yang ada di Jakarta, di Museum Jenderal Ahmad Yani, kemudian di Lubang Buaya. Ada foto-foto dari ke-8 ya, atau ini di sini ada 9. Ada ke-9 pahlawan revolusi, mulai dari Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal S. Parman, ada Jenderal Suprapto, ada juga di sampingnya ada Jenderal MT Haryono. Kemudian berikutnya adalah Jenderal Sutoyo Siswomiarjo yang kemarin saya sempat wawancara juga dengan putri beliau yaitu Ibu Nani Nur Rahman. Ini luar biasa loh Pak Sutoyo perjuangannya Pak ya. Ada Jenderal DI Panjaitan, kemudian berikutnya adalah 2 pahlawan revolusi Jogja yang tadi, ada Pak Katamso dan juga Pak Sugiono. Dan yang terakhir ada Kapten Pierre Tendean. Yang bukunya juga saya tulis juga, yaitu Jejak Sang Ajudan. Oke, Pak, kita coba ke sini merapat ke patung dari Bapak Katamso dan juga Sugiono. Sekalian kita minta pesan kesannya juga untuk generasi muda terkait sejarah itu bagaimana, terkait dengan ke depan ini kita harus bagaimana. Monggo Pak. Ya, bagaimana? Angkatnya lebih tinggi dulu. Oh iya. Pesan-pesan terkait dengan sejarah gimana Pak Aryo? Pesan-pesannya ya supaya kejadian ini tidak terulang kembali, dan untuk khususnya kaum milenial harus belajar tentang sejarah, istilahnya jangan hanya bisa menyalahkan masa lalu, tapi kita harus bisa memperbaiki di kedepannya. Dan memang media-media pembelajaran sejarah itu sekarang udah sangat banyak sebenarnya Pak ya. Meskipun mungkin kurang asik gitu kalau cuma baca-baca dari sejarah, sekarang udah banyak sekali, termasuk tayangan-tayangan seperti ini ya Pak ya. Pak Budi, monggo Pak. Bagaimana Pak? Saya selaku anak kandung dari Pak Giono yang nomor 5, saya mengharapkan sekali untuk generasi berikutnya, cobalah tengok ke belakang apa yang terjadi pada saat itu. Kita memahami betapa mengenaskan dengan mengorbankan para pahlawan. Dan kami ingatkan, jangan lupa sejarah. Pelajari, pahami, ya. Jangan sampai peristiwa itu lahir lagi, tumbuh lagi, dan memorat-maritkan propaganda politik sampai saat ini. Ya, ingat, banyak narasumber yang abal-abal, banyak narasumber yang benar-benar kita nggak tahu. Kredibilitasnya. Ya, kredibilitasnya belum tentu secara profesionalnya. Ya, demikian. Saya mengharapkan para generasi menurut jangan lupakan sejarah. Ya, cukup 65 aja terjadi.